Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, materi Pondok Ramadan kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Yuda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya hari ini apa ya Ustadz? Ya, jadi anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar 3 hal dalam Islam yang mana makna itu hampir sama, akan tetapi kenyataannya berbeda. Apa saja itu? Yang pertama ada infak, sodako, dan juga zakat. Jadi ada 3. Infak dan sodakoh itu berbeda ya Ustadz? Oh, jelas berbeda. Makanya kita hari ini akan belajar apa sih perbedaan antara infak, sodakoh, sama zakat itu apa. Oke, saya jelaskan anak-anak. Untuk yang pertama yakni infak. Infak artinya adalah mengeluarkan sebagian harta kita untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki untuk kepentingan di jalan Allah atau dalam ajaran agama Islam. Contohnya Ustadz? Contohnya seperti ini. Kita memiliki uang 200.000 atau 2 lembar uang 100.000. Nah, karena kita memiliki harta dan yang 100.000 kita masukkan ke dalam kotak masjid, ini namanya berinfak kita. Mengeluarkan sebagian harta kita untuk kepentingan agama Allah, yaitu untuk pembangunan masjid atau untuk pengembangan yang ada di masjid. Seperti itu contohnya. Untuk perintah kita berinfak, apakah ada di dalam Al-Quran Ustaz? Perintah infak di dalam Al-Quran insya Allah ada terdapat pada surat At-Taghabun ayat 16 yang bunyinya insya Allah seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wa ati'u wasma'u wa anfiqu khairul li anfusikum ila akhiril ayat. Yang artinya, maka bertakwalah kamu sesuai kemampuanmu dan taatlah serta dengarkanlah, yaitu perintah Allah maksudnya, serta berinfaklah kalian sesuai dengan apa yang terbaik menurut kalian. Jadi ingat, apa yang terbaik menurut kalian. Saya misalkan gini, Pak Yuda punya uang 200.000, 100.000 di kanan dan 100.000 di kiri. Yang di kanan ini uangnya sangat jelek sekali, sudah lungset, hampir sobek. Lalu yang di sebelah tangan kiri itu uangnya masih bagus, kondisinya baru keluar dari bank sehingga kondisinya sangat harum. Loh, saking bagusnya sampai baunya harum. Lalu Pak Yuda mau berinfak. Kira-kira uang mana yang harus saya infakkan? Yaitu jawabannya adalah yang paling bagus atau yang bagus menurut Pak Yuda, yaitu uang yang sebelah sini, yang masih baru dan baunya masih bau uang baru. Itu yang harus kita infakkan. Jadi nggak boleh yang kotor atau yang sudah jelek malah yang kita infakkan. Itu tidak dianjurkan dalam Islam. Seperti itu. Tapi kalau seumpama yang kita punya hanya yang jelek gimana Ustaz? Nggak apa-apa ya? Kalau kita hanya punya yang jelek dan yang kita punya hanya itu dan kita mau berinfak, ya tidak apa-apa. Karena itu juga yang terbagus yang kita miliki saat ini. Kemudian apa bedanya ya Ustaz antara infak dengan sodako? Nah, kalau sodako itu lebih luas artinya daripada infak. Kalau infak tadi kan mengeluarkan sebagian harta kita. Tapi kalau sodako itu semua amal baik bisa dikatakan sodako. Jadi sodako itu adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Kalau kita berinfak tadi kan ada jumlahnya, ada nominalnya. Uang 100.000, uang 5.000, 50.000, ada jumlahnya. Tapi kalau sodako, semua amal baik itu bisa dikatakan sodako. Bahkan Rasulullah
pernah mengingatkan sahabatnya untuk bersedekah. Akan tetapi sahabatnya tidak memiliki apa-apa, maka dikatakan di saat itu, tersenyumlah. Jika tersenyummu membuat orang lain bahagia, maka itu sudah termasuk sedekah. Oh, begitu ya Ustaz. Tadi dikatakan Ustaz kalau sedekah itu pemberian dari orang muslim kepada orang lain, itu harus sesama muslim atau boleh dengan non muslim Ustaz? Nah, dikatakan di sini pemberian dari seorang muslim kepada orang lain. Nah, orang lain ini tidak dibatasi, nah. Entah dia beragama selain Islam atau beragama Islam, kita boleh memberikannya dan itu disebut dengan sedekah. Seperti begitu. itu. Kalau kita memberi makan hewan peliharaan, apakah itu juga termasuk sedekah atau infak? Nah, pemberian kita terhadap hewan peliharaan. Contoh kita memelihara kucing nih. Kita memberi makan si kucing itu ikan asin sama nasi. Nah, ini tidak dikatakan sedekah. Kenapa? Karena bukan pemberian seorang muslim kepada orang lain, tapi ini dikatakan amal baik hablum minal makhluk, yaitu hubungan baik antara makhluk dengan makhluk Allah yang lain, seperti itu. Mohon maaf ini Ustaz, sepertinya agak melenceng sedikit. Kalau pemberian dukun kepada jin yang dipelihara, bagaimana Ustaz? Itu kan makhluk Allah yang lain juga. Nah, kalau yang itu tidak dikatakan sedekah karena tujuan dari memberi makan jin atau syaitan tujuannya adalah untuk kemusyrikan atau untuk kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah. Bahkan itu ya naudzubillahi min dzalik perbuatan yang paling dibenci oleh Allah, seperti itu. Untuk selanjutnya bagaimana dengan zakat Ustaz? Apa itu zakat? Untuk zakat sendiri ini hampir sama dengan infak ataupun sedekah. Bahkan zakat juga termasuk sedekah sebetulnya. Tapi memiliki perbedaan, yaitu kalau zakat dia ditentukan jumlah dan waktunya. Zakat sendiri kan ada dua. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Apa itu zakat fitrah dan apa itu zakat mal? Kita lihat gambar yang berikut ini. Jadi berikut gambar dari Apple Indonesia tentang zakat fitrah. Ternyata, seperti yang kita ketahui, zakat fitrah merupakan rukun Islam yang ketiga. Oleh karena itu, wajib hukumnya untuk dibayarkan setiap muslimin atau muslimat yang mampu. Berapa besarnya zakat yang kita bayarkan? Yaitu sebesar 3, liter atau 2,7 kg makanan pokok. Karena di Pulau Jawa makanan pokoknya berasal dari beras, maka kita juga zakat fitrah berupa beras sebesar 2,7 kg. Lalu bagaimana dengan ketika kita mengeluarkan zakat atau membayar zakat di sekolah? Itu kan memakai uang Ustadz, tidak berupa makanan pokok. Nah, ini ada hal yang luar biasa ketika kita membayar zakat di sekolah. Beras 2,7 kg itu kurang lebih seharga Rp30.000. Jika kita membayar zakat di sekolah lebih dari Rp30.000, maka sisanya itu termasuk uang infak. Oleh karena itu, kita bisa melakukan dua perbuatan sekaligus dalam satu waktu, yaitu infak dan zakat. Selanjutnya, waktu kita membayar zakat yaitu selama bulan Ramadan hingga hari pertama Idul Fitri. Dan waktu yang paling baik adalah setelah sholat subuh menjelang sholat id di hari raya Idul Fitri. Jadi kita boleh membayarnya mulai awal Ramadan sampai sebelum sholat id. Zakat yang kita bayarkan tidak bisa diterima oleh sembarang orang, karena dalam Islam ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat, yaitu yang pertama golongan orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua ada golongan orang miskin, yaitu orang yang penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Yang ketiga ada amil atau panitia penerima dan pengelola zakat. Lalu ada seorang mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam juga boleh menerima zakat.
Yang nomor 5 rikob, yaitu hamba sahaya atau budak. Akan tetapi untuk saat ini rikob sudah tidak kita temukan lagi. Selanjutnya ghorim, yaitu orang yang memiliki banyak hutang, dengan catatan hutangnya digunakan untuk kebutuhan hidup atau berjuang menegakkan agama Allah. Jika hutangnya digunakan untuk foya-foya, dia termasuk ghorim tapi tidak berhak menerima zakat. Untuk yang ketujuh yaitu fisabilillah, semua pejuang di jalan Allah. Dan yang terakhir nomor 8 yaitu seorang musafir atau orang yang sedang bepergian dan kehabisan bekal. Ini jenis zakat yang kedua ya Ustadz? Ya, betul. Selain zakat fitrah, ada lagi yang namanya zakat mal, tujuannya untuk mensucikan harta kita. Zakat mal memiliki syarat tertentu agar harta bisa dikenakan zakatnya. Yang pertama yaitu milik penuh. Jadi harta tersebut tidak ada bagian milik tetangga, keluarga, ataupun orang lain. Penuh milik kita. Syarat yang kedua yaitu halal. Tidak berupa barang yang haram atau didapatkan dari cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Syarat yang ketiga yaitu cukup nisab. Nisab adalah batas minimal yang telah ditentukan. Saya misalkan emas. Nisab dari emas adalah 85 gram. Jika kita memiliki emas seberat 85 gram atau lebih, maka kita wajib membayarkan zakatnya sebesar 2,5% dari total emas yang kita miliki. Untuk syarat yang terakhir yaitu haul atau masa zakat mal adalah 1 tahun 1 kali. Nah, setelah kita mengetahui syarat harta yang dikenakan zakat mal, selanjutnya harta apa saja yang bisa dikeluarkan zakatnya? Yang pertama yaitu zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya. Selanjutnya zakat peternakan dan perikanan, ada zakat pertambangan, zakat pendapatan barang dan jasa, zakat perniagaan, zakat uang dan surat berharga. Yang ketujuh, zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Kedelapan, zakat perindustrian. Dan yang terakhir, zakat rikas. Untuk lebih lengkapnya, kita akan pelajari terkait zakat mal pada kesempatan yang lain. Ya anak-anak, setelah kita mendengarkan materi pada hari ini, sekarang waktunya kita menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, yaitu infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta untuk kepentingan yang diperintahkan agama Allah. Sedangkan zakat adalah harta yang dikeluarkan berdasarkan jumlah dan waktu tertentu. Serta sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara ikhlas tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua materi sudah disampaikan oleh Ustadz Yuda. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Semoga yang disampaikan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan kita mampu mengamalkan ilmu tersebut. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.